Perkenalkan, nama saya Stefani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang investasi instrumen ekuitas dan utang. Nah, di sini latihan 16.5. PT Alaska membeli 30% saham beredar PT Tamara pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga perolehan 750 juta rupiah. Total saham beredar PT Tamara pada tanggal tersebut adalah 1 juta lembar saham. Selama tahun 2012, PT Tamara membayar dividen tunai sebesar 150 juta rupiah serta mengumumkan dan membagikan 5% dividen saham pada saat harga saham sebesar Rp2.600.000 per lembar. Laba bersih PT Tamara untuk tahun 2015 adalah 450 juta rupiah. Diminta hitung saldo investasi saham PT Tamara pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini diketahui investasi dalam saham PT Tamara adalah 750 juta rupiah. Pendapatan dividennya itu 45 juta rupiah. 45 juta rupiah didapat dari 150 juta rupiah dikalikan 30%. Nah, pendapatan dividen pada saat harga saham per lembar naik itu 39 juta rupiah. Dividen pada saat harga saham naik itu 5% dikalikan jumlah saham yang beredar dikalikan harga saham yang naik dikalikan 30%. 5% dikalikan jumlah saham yang beredar itu 1 juta rupiah dikalikan 2.600 dikalikan 30%. Maka hasilnya 39 juta rupiah. Nah, laba bersih yang didapat itu 135 juta rupiah. 135 juta ini didapat dari 450 juta dikalikan 30%. Maka hasilnya 135 juta. Jadi saldo investasi dalam saham PT Tamara itu investasi dalam saham PT Tamara ditambah pendapatan dividen ditambah pendapatan dividen pada saat harga saham per lembar naik ditambah laba bersih yang didapat. Nah, investasi dalam saham PT Tamara itu sebesar 750 juta, pendapatan dividennya itu 45 juta, pendapatan dividen pada saat harga saham per lembar naik itu 39 juta, terus laba bersih yang didapat tuh 135. Jadi hasilnya itu 969 juta rupiah. Jadi saldo investasi dalam saham PT Tamara pada tanggal 31 Desember 2015 itu sebesar 969 juta rupiah. Soal nomor 16.1. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Borneo membeli obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunga kupon adalah 10%, sedangkan tingkat bunga efektif adalah 8%. Bunga dibayar semesteran tiap tanggal 31 Juli dan 31 Desember. PT Borneo mengklasifikasikan investasi di obligasi tersebut sebagai investasi tersedia untuk dijual. Diminta 1. Berapa harga obligasi tersebut pada tanggal 1 Januari 2015? Apakah PT Borneo membeli obligasi tersebut pada nilai nominal, diskon, atau premium? 2. Buatlah ayat jurnal pada tanggal pembelian tersebut. 3. Buat skedul amortisasi obligasi selama 5 tahun. 4. Buat ayat jurnal untuk mencatat bunga pada tanggal 31 Desember 2015. Jawabannya 1. Harga obligasi tersebut pada tanggal 1 Januari 2015 itu diketahui face value atau nilai nominalnya itu sebesar 100 juta rupiah. C. Bunga kupon itu sama dengan 10% dibagi 2
dikali dengan 100 juta. Maka hasilnya 5 juta rupiah. R atau tarif kupon itu 8% dibagi 2 sama dengan 0,04. Jadi tarif kuponnya itu sebesar 0,04. Dan T, banyaknya periode pembayaran kupon itu sama dengan 10, itu didapat dari 5 dikalikan 2, 10. Harga obligasi, rumusnya C dikali 1 dikurang 1 tambah R pangkat min T dibagi R tambah face value dikalikan 1 ditambah R pangkat min T. Jadi C-nya itu 5 juta dikalikan 1 kurang 1 ditambah 0,04 pangkat min 10 dibagi 0,04 ditambah 100 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat min 10. Jadi hasilnya itu adalah 108.110.896 rupiah. PT Borneo membeli obligasi tersebut pada nilai premium. Nah, ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2015 itu investasi yang tersedia untuk dijual itu 108.110.896 dan kasnya 108.110.896. Skedul amortisasi obligasi selama 5 tahun. Jadi di tanggalnya ini kita karena ini selama 5 tahun, jadi kita buat dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2019. Nah, untuk jumlah tercatat obligasinya itu sebesar 108.110.896. Nah, kas yang diterima, untuk mendapat kas yang diterima itu kita cari dengan cara 100 juta dikalikan dengan 10% dikalikan lagi dengan 6 dibagi 12, maka hasilnya 5 juta. Pendapatan bunga itu cari dengan cara 108.110.896 ini kita kalikan dengan 0,08, lalu kita kalikan dengan 6 bagi 12, maka hasilnya 4.324.436. Nah, lanjut amortisasi preminya ini terdapat dari 5 juta kurang 4.324.436. Itu hasilnya 675.564. Nah, jumlah tercatat obligasi ini antara 108.110.896 dikurang dengan amortisasi preminya ini 675.564, maka hasilnya 107.435.332. Nah, untuk di bulan 12 tahun 2015 kas yang diterima, untuk kas yang diterimanya ini itu sama semua sebesar 5 juta sampai tanggal 31
31 Desember 2019 itu sama 5 juta rupiah, dan pendapatan bunganya untuk yang bulan 12 tahun 2015 ini sama ngitungnya seperti tadi, dengan cara 107.435.332 ini kita kalikan dengan 0,08 dikalikan dengan 6 dibagi 12, maka hasilnya 4.297.413. Amortisasi preminya ini 5 juta, kita kurangi dengan 4.297.413 ini, maka hasilnya 702.587. Jumlah tercatat obligasinya itu 107.435.335. Ini kita kurangi dengan amortisasi preminya di tahun 2015 bulan Desember ini yang 702.587, maka hasilnya 106.732.745. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai tanggal 31 Desember 2019. Nah, lalu kita jumlahkan kas yang diterima ini, kita jumlahkan dari bulan Juli sampai Desember itu hasil kas yang diterima itu sebesar 50 juta rupiah, dan pendapatan bunganya itu totalnya pendapatan bunga 41.889.105, dan untuk amortisasi preminya ini 8.110.895. Nah, ayat jurnal tanggal 31 Desember 2015 itu kasnya 5 juta rupiah, sekuritas yang tersedia untuk dijual itu 702.587, pendapatan bunganya itu 4.297.413. Latihan 16.2. PT Angkasa membeli 15% kepemilikan saham PT Megah pada tanggal 1 Juli 2015 dengan total harga pembelian sebesar 200 juta rupiah. Berikut adalah informasi laba bersih dan dividen yang dibagikan PT Megah selama tahun 2015 dan 2016. Tahun 2015, dividennya itu sebesar 100 juta rupiah diumumkan tanggal 1 April 2015. Laba bersihnya 220 juta rupiah. Tahun 2016, dividennya 120 juta rupiah diumumkan tanggal 1 Mei 2016. Laba bersihnya sebesar 250 juta rupiah. Diminta 1. Catat jurnal pada saat pembelian investasi pada tanggal 1 Juli 2015. 2. Buat jurnal yang seharusnya dicatat PT Orion selama tahun 2015 dan 2016 terkait investasi di saham PT Megah tersebut. Nah, jawabannya 1. Jurnal pada saat pembelian investasi tanggal 1 Juli 2015, sekuritas yang tersedia untuk dijual itu berada di debit sebesar 200 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 200 juta. Nah, 2. Jurnal yang dicatat PT Angkasa selama tahun 2015 dan 2016
Pada tahun 2015 hanya terdapat pembelian saja. Untuk mencatat dividen pada tahun 2015 tidak bisa dilakukan oleh PT Angkasa karena pengumuman dividen dilakukan selama PT Angkasa memiliki saham PT Megah. Jurnal untuk pembelian saham dari PT Megah, yaitu sekuritas yang tersedia untuk dijual itu berada di debit sebesar 200 juta dan kas di kredit 200 juta. Pada tahun 2016, PT Angkasa mencatat pendapatan dividen dan investasi di PT Megah. Piutang dividennya itu berada di debit sebesar 18 juta. Dan pendapatan dividennya itu sebesar 18 juta di kredit. Sekian penjelasan dari saya tentang investasi instrumen ekuitas dan utang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.